Hari ini kita mendatangi satu yang terbaik di Bali, KSP Guna Primadana, dan di samping saya sudah ada bosnya, Pak Wayan Suratna. Apa kabar, Pak? Baik. Ya, Pak, terus terang aja kalau kita bicara koperasi di Bali itu kan yang lama-lama yang muncul. Guna Primadana ini belakangan kita tahu setelah pemerintah mengumumkan kur terbaik ada di Bali untuk koperasi, dan itu makanya kami datang kemari. Bagaimana Pak Anda bisa mendapatkan kur? Karena kan nggak mudah. Nah, apa yang Anda siapkan? Ya. Oke, selamat datang di Koperasi Guna Primadana, Pak Irsa dan tim peluang. Izin kami menyampaikan kiat-kiat kami dalam rangka kami bisa lolos jadi penyalur kredit usaha rakyat di tahun 2019. Nah, kami melalui proses yang cukup panjang di 2018 itu sekitar 6 bulan untuk kami bisa lolos menjadi penyalur kur. Pasti yang harus kita siapkan adalah yang pertama dari sisi teknologi, kemudian sumber daya dan tata kelola yang harus baik. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama itu kami di 2017 memulai dengan sistem kami antar cabang itu semua berbasis online. Artinya kami selaku manajer utama yang membawahi 5 cabang itu bisa memantau secara setiap saat, artinya real time seluruh laporan dari masing-masing cabang. Dan real time itu syarat utama ya? Ya, pasti. Dan kita juga bisa memantau misalnya di cabang mana yang mereka tidak menepati sesuai dengan yang performanya kurang bagus itu. Nah, kemudian di sisi lain kami juga mengembangkan yang namanya mobile PDL. Karena kami kan punya yang namanya petugas dinas lapangan yang selalu setia mendampingi para UMKM. Nah, itu berbasis mobile PDL sehingga kita bisa memantau PDL ini kunjungannya seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, bermodalkan tadi teknologi, tata kelola dan sumber daya yang kami miliki, kami memiliki kepercayaan diri. Itu Anda dapat kur tahun 2019. 2019 Anda dapat kur, tapi 2020 kan dihajar pandemi. Bisa mengalir itu? Justru di awal kami penyaluran kur itu plafon yang kami terima itu 8,5 miliar. Begitu 2020 pandemi justru plafon kita lebih meningkat. Oh gitu malah? Iya, lebih meningkat. Nggak terganggu lah begitu? Tidak terganggu gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, itulah salah satu faktor penting momen di mana koperasi ini memiliki tingkat kepercayaan yang sangat tinggi dari anggota. Oh, tidak terganggu karena anggota Anda juga nggak terlalu tidak bermasalah. Ya. Begini, terkait dengan anggota memasuki masa pandemi, biasanya kan gini, yang terjadi waktu itu seluruhnya melakukan pembatasan, termasuk jam kantor. Kalau di Bali jam kantornya sampai jam 12. Kami tidak melakukan itu. Kami tetap buka normal, anggota juga kalau mau melakukan penarikan juga normal, tidak ada pembatasan, seperti itu. Nah, inilah momen anggota ini tingkat kepercayaannya lebih tinggi lagi, seperti itu. Dan mereka juga terfasilitasi. Kan ini banyak di Bali itu anggota itu adalah bergeraknya di dunia pariwisata. Nah, tiba-tiba jadi pengangguran, Pak. Betul. Jual tisu di pinggir jalan. Itu yang saya mikir tuh, itu nggak terpengaruh. Padahal Bali kan pariwisata, tidak terpengaruh anggota. Tidak termasuk. Dan justru aset kita naik, Pak. 20 miliar di masa pandemi. Di masa pandemi. Berarti anggota itu pilihannya kalau dia masih punya simpanan di tempat lain, dia akan ambil di tempat lain. Nah, karena saking percayanya dengan koperasi. Tadi saya dengar kabar Anda menjadi terbesar di Bali nih, KSP. Terakhir per Desember mencapai berapa, Pak, aset? Aset kami per 31 Desember 2024 itu di 640 miliar. Wush, itu udah menengah banget ya. Dikit lagi tahun depan 1 triliun itu. Targetnya seperti itu. Nah, Pak, ketika Anda mendapat porsi kur ini yang keberapa sekarang Anda terima ini? Berapa kali Anda terima ini? Ya,
porsi KUR kami di 2025 itu yang ke-6 karena sejak 2019. Nah, sekarang porsi kami itu di angka 96,1 miliar untuk 2025. khusus untuk plafon 2025. Sebelumnya? Sebelumnya 66 miliar 66 di tahun miliar. 2024 dan itu tuntas. Iya. Kami tidak pernah menyisakan yang namanya plafon. Ya, kalau bicara KUR atau kalau kita bicara koperasi yang dapat KUR berarti teknologinya memang sudah standar. Digitalize minimal. Sudah bukan minimal, sudah harus digitalize ya. Wajib. Online system banking sudah oke. Artinya Anda sudah masuk kategori modern. Yang dikatakan pemerintah itu artinya sistemnya yang digitalize sudah diikuti. Pak, untuk menjadi koperasi modern Anda aman nggak sih? Nah, begini Pak. Di satu sisi pemerintah mendorong koperasi itu harus modern. Nah, untuk menjadi modern, koperasi kan harus digital. Nah, seperti itu. Nah, cuma di benak saya begitu, artinya saat ini kita tercatat salah satu koperasi modern di Bali, kemudian digital, tetapi saat ini kami belum menemukan payung hukum kami ada di mana gitu kan. Nah, mungkin pemerintah perlu memikirkan ini sehingga kami salah satu yang tercatat sebagai koperasi modern di Bali memiliki payung hukum untuk itu sehingga bisnis kami juga aman. Saya tidak tahu ya apakah Pak Wayan mengalami hal yang sama seperti di Jawa. Di Jawa itu koperasi yang dianggap modern kemudian sering didatangi oleh aparat keamanan lah atau dari petugas hukum. Setelah dicek-cek dibilang koperasi ini melanggar peraturan perbankan. Nah, padahal dia modern gitu. Nah, apakah itu yang Bapak maksud bahwa masih dibayang-bayangi oleh peraturan yang belum jelas sehingga ada pihak lain masuk mengklaim bahwa koperasi ini melanggar hukum gitu? Yang ada di benak kami itu Pak. Seperti itu ya? Seperti itu. Jadi mudah-mudahan era Pak Prabowo digitalisasi dapat perlindungan sehingga tidak lagi didatangi oleh oknum-oknum yang ujungnya damai di lapangan, Pak. Iya gitu. Pak, kalau Anda melihat Bali terutama ya, koperasi-koperasi itu kan hidup di pedesaan. Betul. Di perkotaan ada perbankan. Bank dengan koperasi bagaimana di Bali? Bersaing kah atau saling menghidupi kah atau seperti apa? Kalau yang kami jalankan itu, kami justru menjadi bridging-nya, jembatan gitu partner daripada bank gitu kan. Kenapa demikian? Karena kan bank kan tidak memungkinkan dia terjun ke para UMKM gitu kan. Nah, misalnya contoh, misalnya ada anggota kami yang nabung 20.000, 5.000 bahkan. Nah, ini kan tidak mungkin bank mengambil porsi ini gitu kan. Nah, porsi itulah yang kami ambil, kami himpun lewat petugas lapangan kami yang difasilitasi dengan motor gitu kan, setiap hari keliling, terus dihimpun, nanti bank tinggal ngambilnya di koperasi aja gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, siklus ini sebenarnya yang harus diciptakan sehingga ke depan semua hidup gitu kan. Nah, UMKM hidup, koperasi hidup, apalagi bank gitu kan. Nah, karena bank tinggal cukup di sini aja gitu. Jadi maksud Anda sudah ada dua yang Anda imbau ke pemerintahan ya. Satu, supaya ada payung hukum digitalisasi koperasi modern. Dua, supaya ada aturan main antara bank dengan koperasi di level hulu dan hilir ya. Ya, betul. Artinya kan nggak mungkin lah bank menerima tabungan nasabahnya yang hanya 5.000 gitu kan. Kalau koperasi bisa terima itu ya? Bisa terima itu. Dan kan nggak mungkin orang sengaja nabung ke bank 5.000 gitu kan? Nah, malah lagi kan tempatnya jauh lagi gitu. Jarang lagi ke bank pakai sendal jepit ya? Takut juga dia kan mau dipakai sandalnya apa ditaruh di seperti itu kan. Di koperasi pakai sarung jadi ya. Apapun itu gitu kan. Nah, seperti itu. Barangkali punya harapan yang lain kepada pemerintah. Mau kita apa ini? Mumpung Pak Prabowo lagi demen sama koperasi. Kami berharap kepada pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, artinya ini kan momen yang sangat luar biasa. Karena Pak Presiden juga kan bapaknya
seorang gini koperasi gitu kan. Nah, Ketua IKPRI 20 tahun. ya betul. Oleh karena itu, Kakeknya adalah Inspektorat Jawatan Koperasi 1936 sampai 40. Nah, ini kan momen yang tepat ini. Artinya ada nyambung ini. Artinya semoga koperasi memang benar-benar disupport secara maksimal. Dan tanda-tandanya kan sudah ada. Karena sekarang kan antara Kementerian Koperasi dan UMKM ini kan sudah dipisah. Nah, mudah-mudahan memang benar-benar ini pemerintah fokus untuk membranding koperasi bisa menjadi besar seperti itu. Apalagi LPDB sudah 10 triliun, Pak ya. Ya. Jadi, tapi kalau LPDB nanti kalau bunganya 3% kami oke. LPDB 3%. Ya, 3%. Koperasi pasti ngambil, begitu Pak ya. Ya. Emang sekarang yang Bapak tahu berapa persen? Kalau boleh kami sampaikan, pasca kami mengambil LPDB sebelumnya di masa pandemi itu 3%, sekarang bunganya gua ada naik gitu. Oh, nggak naik. Sekarang pelaporan dari pemerintah dari APBN kan bertambah ini, artinya mudah-mudahan bunganya bisa 3%. Gitu. Anggota berapa orang sekarang? Anggota kita 4.115. 4.000. Anda mau kasih pesan apa sama anggotanya? Saya kira kepada anggota luar biasa supportnya. Artinya sudah 23 tahun koperasi ini berdiri. Ini anggota ini sangat luar biasa bisa mensupport koperasi ini sehingga pandemi pun bisa kita lewati. 2002 bom Bali kita bisa lewati, kemarin yang lebih dahsyat 2 tahun pandemi kita bisa lewati bersama-sama. Saya kira itulah peran daripada koperasi, peran dari anggota memiliki rasa memiliki dari, oleh, dan untuk. Komitmen kami mendirikan KSP Guna Primadana ini bagaimana kami bisa naik kelaskan anggota kami dari UMKM menjadi menengah menjadi besar itu. Sehingga anggota ini dari berbagai lini gitu kan, baik kecil, menengah, dan besar. Ini bisa berstrategi. Dan kami juga sudah buat skema bagi anggota yang baru memulai, artinya usaha kecil itu bunganya paling rendah. Itu 6% per tahun. Terus yang sudah naik kelas itu kami atur bunganya di 10%. Kenapa demikian? Karena di situ ada asas kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang besar mensupport yang kecil, sehingga mereka bisa naik kelas gitu. Nah, teman-teman, tidak banyak nih koperasi simpan pinjam seperti Guna Primadana yang blessingnya atau rahmatnya naik ketika pandemi terjadi. Tapi yang paling penting saya kira koperasi ini berhasil membangun solidaritas dan partisipasi yang real. Bukan partisipasi di atas kertas sesuai dengan prinsip koperasi ICA, tetapi anggotanya, dan ini memang Bali mendukung banget, sehingga anggota-anggota itu real banget partisipasinya, sehingga tidak heran sampai Desember kemarin asetnya sudah 640 miliar. 640 miliar. Ini luar biasa. Kita akan ketemu dengan koperasi lain, Pak Wayan. Siap. Terima kasih sudah berbincang dengan Peluang. Terima kasih.